Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah model-model pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai model pembelajaran latihan inquiry. Kemudian juga ada tugas ya. Silakan tugasnya itu di-upload di Sepada. Itu membuat RPP yang menggunakan model latihan inquiry. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai model advanced organizer atau disebut juga sebagai model pengorganisasian awal gitu ya, atau disebut juga ekspositori gitu, ceramah berkadar tinggi gitu ya. Nah, model advanced organizer ini termasuk ke dalam rumpun model pemrosesan informasi. Ya. Jadi masih satu rumpun dengan model latihan inquiry, seperti yang kita bahas, yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang intinya bahwa belajar itu merupakan sebuah pemrosesan informasi gitu ya. Jadi kekuatan dari belajar itu terletak pada seberapa efektif otak itu berfungsi dalam pemrosesan informasi gitu. Jadi belajar sangat bergantung pada kemampuan otak untuk memproses semua informasi yang diterima gitu. Ya, contoh modelnya kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada model pencapaian konsep ya, atau model belajar konsep, kemudian juga latihan inquiry, dan ini yang berikutnya adalah advanced organizer model atau model advanced organizer. Nah, dasar teorinya itu adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Silakan ini nanti dicari ya, teori belajar bermakna, karena ini yang menjadi dasar dari model advanced organizer. Silakan tinggal diklik saja, mungkin nanti di Google gitu ya, teori belajar bermakna gitu. Di situ banyak istilah-istilah yang memang berkaitan dengan model advanced organizer ini. Gitu. Nanti bisa dipelajari gitu ya. Seperti apa sebenarnya teori David Ausubel itu yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Nah, seperti apa sebenarnya model advanced organizer? Nah ini ya, kira-kira bisa dilihat oleh para mahasiswa bahwa belajar itu merupakan sebuah proses penerimaan informasi. Jadi pandangan advanced organizer itu, belajar itu merupakan penerima informasi gitu. Informasi yang diperoleh dari luar, kemudian diterima oleh
Dalam hal ini pengolah informasi pada diri manusia, yaitu otak gitu. Jadi hakikatnya bahwa belajar itu sebenarnya adalah menerima informasi dari luar. Informasi itu diterima oleh otak, kemudian diolah gitu. Nah, ini hakikatnya kan begitu. Menurut Advanced Organizer Model. Nah, seperti apa Advanced Organizer Model itu? Ini merupakan suatu cara belajar untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itu kan informasi yang datangnya dari luar gitu. Di mana kemudian informasi atau pengetahuan baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada pada kegiatan pembelajaran. Jadi prinsipnya bahwa Advanced Organizer ini menghubungkan antara pengetahuan baru itu informasi baru yang datangnya dari luar, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang telah ada, yang tersimpan pada memori otak manusia. Nah, berarti kan prinsip teori belajar yang dianut gitu oleh Advanced Organizer ini adalah teori belajar kognitif yang berpusat pada atau yang bertumpu pada pandangan filosofis dari Leibniz. Ya, seperti pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, kan ada dua pandangan filosofis gitu ya, pandangan John Locke dan pandangan Leibniz. Pandangan Leibniz itu menyatakan bahwa siswa ketika belajar itu telah memiliki pengetahuan awal. Nah, gitu ya. Pengetahuan awal inilah dalam konteks Advanced Organizer ini disebut sebagai pengetahuan yang telah ada. Jadi ini. Jadi pengetahuan yang telah ada itu ya, dalam konteks filosofi of learning dari Leibniz itu adalah pengetahuan awal. Dari mana pengetahuan awal itu? Ya diperoleh bisa dari mana saja gitu ya. Sebelum siswa masuk ke ruang kelas. Ya bisa dari berbagai media tentunya gitu ya. Televisi, radio, koran, ataupun mungkin saat ini kan telah tersedia banyak sumber-sumber belajar yang ada di internet. Termasuk juga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar gitu. Jadi artinya ketika siswa datang ke kelas itu, dia sudah memiliki pengetahuan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan gitu. Nah, pengetahuan inilah yang disebut sebagai pengetahuan yang telah ada atau pengetahuan awal gitu. Kemudian pada saat belajar, siswa diberikan pengetahuan baru kan gitu oleh guru. Maka konteksnya belajar yang menurut Advanced Organizer ini adalah menghubungkan antara pengetahuan baru yang dibawa oleh guru pada saat belajar di kelas dengan pengetahuan yang telah ada, yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, jadi menghubungkan dua hal itu. Gitu. Nah, inilah hakikat dari Advanced Organizer gitu. Nah, kemudian dalam konsep teori belajar bermakna dari Ausubel gitu ya. Ini disebut sebagai meaningful learning, pembelajaran bermakna. Jadi teori Ausubel itu merupakan pengembangan dari teori belajar kognitif. Kan teori belajar kognitif ini nanti berkembang menjadi macam-macam teori belajar gitu ya. Seperti yang pada pertemuan lalu sudah saya sampaikan gitu. Ya, salah satunya adalah teori belajar bermakna dari Ausubel. Jadi belajar itu pada hakikatnya sebenarnya adalah menghubungkan, ya, menghubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada, gitu kan. Jadi artinya bahwa sesuatu yang memang sudah dimiliki siswa itu berperan dalam kegiatan belajar. Ketika terjadi hubungan, keterkaitan, gitu ya,
antara pengetahuan lama ya yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru yang dibawa oleh guru, maka pada proses itu telah terjadi belajar bermakna. Gitu. Nah ini pandangan teori belajar bermakna dari dua Ausubel gitu. Sehingga memang implikasinya gitu ya, ketika kita menerapkan model advanced organizer ini, maka kita harus mengetahui dulu pengetahuan awal siswa gitu. Ya, atau pengetahuan yang telah ada itu gitu. Ini sebenarnya implikasinya gitu. Caranya bagaimana untuk mengetahui pengetahuan yang telah ada? Ya dilakukan pretest. Nah, jadi pretest itu sebenarnya sebagai upaya untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki siswa gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, maka kemudian kita memetakan gitu, seperti apa sebenarnya pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa berkaitan dengan konsep ataupun pengetahuan yang akan dipelajari. Gitu. Nah, dari situlah kita bisa melakukan penguatan ya kan, dengan menggunakan pengetahuan baru. Nah, bisa juga kita memperbaiki apabila ada salah-salah konsep gitu dengan menggunakan pengetahuan baru. Jadi belajar itu atau meaningful learning itu sebenarnya konteksnya itu adalah menghubungkan, di mana menghubungkan itu bisa memperkuat, bisa memperbaiki gitu. Memperkuat itu artinya adalah memperkuat pengetahuan yang telah ada gitu dengan menggunakan pengetahuan baru gitu. Nah, sedangkan memperbaiki itu adalah meminimalisir miskonsepsi gitu atau memperbaiki miskonsepsi gitu. Ini terjadi apabila memang pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa itu salah konsep gitu. Jadi fungsi dari pengetahuan baru itu bisa untuk memperkuat dan bisa untuk memperbaiki. Nah, begitulah ya ini yang disebut sebagai meaningful learning gitu. Sehingga konsepnya bahwa pembelajaran akan bermakna apabila informasi baru itu dapat dihubungkan dengan konsep yang sudah ada. Ini ya, kira-kira. Dapat dihubungkan dengan konsep yang sudah ada gitu atau pengetahuan yang telah ada gitu. Nah, baru pembelajaran itu bermakna gitu. Nah, ini adalah konsep dari advanced organizer ya. Kemudian berikutnya, model pembelajaran ini ya, advanced organizer ini menekankan pada pentingnya pemberian pengetahuan awal, ya kan? Pemberian pengetahuan awal untuk memperkuat struktur kognitif. Jadi memang harus ada semacam materi pengantar, gitu ya. Materi pengantar itu yang disebut sebagai advanced organizer, gitu. Materi pengantar itu sebenarnya adalah fungsinya untuk memperkuat gitu ya atau menghubungkan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan pada hari itu. Jadi konsep advanced organizer itu pada awal pembelajaran ya, sesudah kita memetakan pengetahuan awal melalui kegiatan pretest, maka pada awal pembelajaran itu di langkah-langkah pembelajarannya harus diberikan dulu pengetahuan awal. Gitu. Nah, pengetahuan awal inilah yang disebut sebagai advanced organizer. Gitu. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya ini bisa berupa penjelasan verbal, ya, bercerita guru, gitu. Wacana teks, ya, berupa wacana yang bisa dibaca oleh siswa, bisa berupa gambar, bisa berupa diagram. Tapi konteksnya ini masih umum, begitu ya, belum spesifik gitu.
Jadi di awal itu berikan dulu pengetahuan yang sifatnya lebih umum, secara global. Jadi jangan spesifik dulu. Gitu. Nah, pengetahuan umum yang bersifat global inilah yang disebut sebagai advanced organizer atau pengetahuan awal. Gitu. Bentuknya bisa tadi, cerita, guru bercerita secara umum materi yang dipelajari. Gitu. Kemudian bisa berupa dalam bentuk wacana teks gitu yang bisa dibaca oleh siswa. Bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa diagram dan lain-lain gitu bentuknya. Nah, inilah yang disebut sebagai advanced organizer gitu. Nah, jadi di awal itu berikan dulu penjelasan umum berkaitan dengan konsep yang dipelajari pada hari itu gitu. Sehingga pada prinsipnya penggunaan model ini di dalam kelas itu sebenarnya melalui dua tahapan gitu ya. Nah, langkah pertama yaitu menyajikan materi dalam bentuk lebih umum ya kan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sajikan dulu materi umum. Nah, materi umum inilah yang disebut sebagai advanced organizer gitu. Ini berfungsi sebagai jembatan. Ya, jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Nah, ya, sajikan dulu. Bentuknya bagaimana cara penyajiannya? Ya macam-macam, tergantung pada medianya. Bisa menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, begitu ya. Mungkin kalau dalam bentuk verbal, metodenya metode ceramah, gitu, lebih banyak. Gitu. Kemudian kalau menggunakan media, misalnya, bisa dalam bentuk metode tanya jawab. Jadi ini, oleh karena itu memang materi yang akan diajarkan ketika kita menggunakan model advanced organizer itu harus dibagi dua dulu gitu. Jadi ada materi umum yang membahas secara umum dan ada materi yang spesifik gitu. Yang membahas materi itu lebih detail, lebih spesifik. Gitu. Itu untuk memudahkannya sebenarnya ketika kita memilih model advanced organizer ini sebagai salah satu model pembelajaran gitu ya. Jadi dibagi dua dulu. Buat dulu gambaran umum dari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua baru sajikan materi-materi yang lebih spesifik, yang lebih detail gitu. Nah, sehingga nanti pada langkah pertama itu kita menyajikan materi dalam bentuk lebih umum atau menyajikan materi-materi umum. Gitu. Ini berupa konsep atau ide yang akan disampaikan. Gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai advanced organizer sebenarnya, gitu. Materi pengantar. Gitu. Kemudian di langkah berikutnya ialah menyajikan bahan itu sendiri. Apa itu bahan itu sendiri? Bahan itu sendiri adalah materi yang lebih spesifik, gitu ya, yang lebih detail dari materi sebelumnya, gitu. Nah, ini kan. Nah, jadi langkah pertama itu sajikan materi umum, langkah kedua itu adalah sajikan materi yang lebih spesifik. Sehingga nanti pada prinsipnya bahwa konsep atau ide-ide yang general tadi dikolaborasi menjadi hal-hal yang konkret dan khusus. Gitu. Dihubungkan nanti gitu ya pada langkah-langkah berikutnya. Tapi memang secara umum dua tahap inilah yang digunakan ketika kita menerapkan model advanced organizer gitu. Sajikan materi umum, baru kemudian sajikan materi yang lebih spesifik. Nah, ini adalah sintaknya ya, yang bisa dilihat. Ada beberapa fase. Fase pertama itu disebut sebagai penyajian materi pengantar atau organizer gitu ya. Materi pengantar ya itu materi umum tadi gitu, yang sifatnya lebih umum. Di mana dalam fase pertama ini sampaikan dulu tujuan pembelajaran seperti biasa ya. Kemudian sajikan materi pengantar atau organizer gitu. Materi pengantar itu ya materi yang umum tadi, yang lebih general gitu.
Kemudian berikan contoh-contoh gitu. Sajikan konteks, diulangi gitu ya kira-kira. Sehingga siswa bisa lebih memahami materi secara umum, materi umum ya. Nah ini, jadi hasil akhir dari fase pertama ini sebenarnya adalah pemahaman materi umum. Ini merupakan jembatan yang nanti akan menghubungkan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru gitu ya. Jadi jembatannya adalah ini, materi umum. Kemudian masuk ke fase kedua, penyajian materi secara verbal. Nah, sebenarnya tidak hanya verbal ya, bisa saja menggunakan media-media yang lain gitu. Nah, di mana di sini yang dilakukan adalah menyajikan tugas atau materi baru, menyajikan materi ya. Guru menyajikan materi berarti siswa kan mendengarkan ya apa yang disajikan gitu oleh guru gitu. Materinya materi apa yang di sini? Materi yang spesifik, yang khusus. Kalau di fase pertama ini yang lebih general, di fase kedua itu yang lebih spesifik lagi, yang lebih detail lagi gitu. Sajikan materi menggunakan metode apa? Metode ceramah, metode tanya jawab gitu ya, kira-kira. Nah, dalam konteks ini ya, pada fase kedua, maka guru harus mempertahankan perhatian, focusing ya. Artinya kalau dalam pembelajaran tatap muka, siswa harus fokus. Bagaimana cara mempertahankan fokus itu? Nah, disinilah nanti akan dibutuhkan keterampilan dasar mengajar, mempertahankan fokus, mempertahankan motivasi, gitu. Ya. Ini penting dalam konteks model organizer ini. Gitu. Jadi ketika guru menyajikan materi, siswa harus fokus. Gitu. Ya, salah satu contoh mempertahankan fokus itu misalnya melalui perilaku-perilaku guru gitu ya. Ketika guru menyajikan materi kemudian siswa mengobrol, kan bisa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan fokus gitu. Dengan cara diam misalnya gitu ya. Tiba-tiba diam guru gitu ya. Itu kan salah satu cara untuk mempertahankan fokus gitu. Itulah yang disebut keterampilan dasar mengajar gitu. Nah ini karena kekuatannya itu, ya kekuatan dari model ini adalah salah satunya dari perhatian yang dimiliki oleh siswa. Kalau siswa fokus, maka materi itu bisa sampai. Gitu. Maka tugas guru itu mempertahankan fokus dengan menggunakan semua keterampilan dasar mengajar. Kemudian tugas guru juga pada fase kedua ini memperjelas pengolahan informasi. Bagaimana cara memperjelas pengolahan informasi? Gunakan media, ya kan? Media itu salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas pengolahan informasi. Jadi penyajian materi itu jangan hanya walaupun harus verbal, ya jangan hanya verbal saja. Verbal itu harus dibantu dengan media-media yang tepat, yang menarik gitu ya kira-kira. Karena salah satu fungsi dari media itu adalah untuk memperjelas pengolahan informasi gitu. Gunakan gambar, gunakan diagram di sini misalnya. Nah, kemudian memperjelas ya aturan materi pembelajaran yang masuk akal. Nah, jadi artinya bahwa ini fungsinya adalah untuk agar siswa percaya bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu merupakan sesuatu hal yang benar, gitu ya. Nah, ini caranya adalah dengan memberikan teori-teori misalnya yang berbasis pada rujukan-rujukan, gitu ya, hasil penelitian dan lain sebagainya, gitu. Jadi diperkuat, gitu. Bahwa menurut Anu, misalkan, konsep ini adalah begini. Nah, itu kan salah satu cara untuk memperjelas aturan materi pembelajaran yang masuk akal gitu. Nah, lebih bagus lagi ya dari hasil-hasil penelitian gitu. Ini sehingga nanti siswa akan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu tidak mengada-ngada gitu, tapi merupakan suatu teori gitu.
sesuatu hal yang benar gitu. Nah, jadi ini pada fase kedua itu kan penyajian materi itu materi yang lebih spesifik. Maka siswa itu harus percaya bahwa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Untuk apa maksudnya ini? Karena kan siswa punya pengetahuan awal gitu ya, kira-kira. Ketika pengetahuan awal itu dihadapkan pada pengetahuan baru, nah pada fase kedua ini, gitu, maka tadi bahwa pengetahuan baru itu harus bisa meyakinkan siswa gitu. Apalagi apabila pengetahuan awal siswa itu ternyata miskonsepsi gitu. Siswa meyakini bahwa pengetahuannya itu tidak salah konsep gitu. Tapi menurut guru itu salah konsep gitu. Maka fungsi penyajian materi baru itu adalah meminimalisir salah konsep tersebut gitu. Nah, salah konsep itu akan bisa diminimalisir apabila cara penyajian guru itu ini memperjelas aturan materi pembelajaran yang masuk akal gitu. Jadi siswa merasa yakin bahwa apa yang disampaikan gurunya itu adalah hal yang benar. Sedangkan apa yang dimiliki oleh siswa itu adalah hal-hal yang salah gitu. Apabila itu miskonsepsi gitu ya. Nah, ini fungsinya gitu. Jadi berikan hal-hal yang memang faktor-faktor pendukung gitu. Rujukan-rujukan teori dan lain sebagainya. Nah, ini fase kedua. Jadi fase pertama itu adalah materi umum, fase kedua itu materi yang lebih spesifik, yang khusus. Sajikan materi, pertahankan fokus di sini, di fase kedua. Dan beri dukungan-dukungan teori gitu ya, agar pembelajaran itu masuk akal. Gitu. Agar apa yang disampaikan oleh guru itu masuk akal. Nah, ini fase kedua. Kemudian fase ketiga, ini cuma 3 fase saja ya, advanced organizer ini. Fase ketiga ini disebut sebagai memperkuat pengolahan kognitif atau disebut sebagai rekonsiliasi integratif. Nah, ini istilah-istilah nih. Ada rekonsiliasi integratif. Ini harus dipahami. Istilah rekonsiliasi integratif itu sebenarnya asalnya dari teori belajar bermakna ya, dari Ausubel gitu. Artinya bahwa arti-arti baru itu atau pengetahuan-pengetahuan baru itu dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi membandingkan antara pengetahuan baru pada fase kedua ya dengan pengetahuan sebelumnya, termasuk pengetahuan umum ya pada fase pertama gitu. Jadi gambaran umum materi pada fase pertama dibandingkan dengan pengetahuan baru pada fase kedua gitu. Atau membandingkan pengetahuan yang telah ada ya, dalam diri siswa dengan pengetahuan pada fase kedua gitu. Dibandingkan di situ gitu. Dipertentangkan begitu ya kira-kira. Misalkan kalau konsep siswa misalnya menyimpang, maka di situ harus diyakinkan ya, bahwa apa yang dipahami oleh siswa selama ini adalah sesuatu hal yang salah. Dan yang benar itu adalah pengetahuan yang baru, ya, yang diberikan pada fase kedua. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai mempertentangkan. Gitu ya. Jadi diungkap kembali di situ, di fase ketiga ini, ya, melalui rekonsiliasi integratif. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, yang dimaksud dengan rekonsiliasi integratif itu sebenarnya membandingkan gitu ya, ataupun mempertentangkan antara konsep-konsep umum ya, dengan pengetahuan-pengetahuan baru pada fase kedua gitu, ataupun mempertentangkan ya, atau membandingkan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru yang diberikan pada fase kedua. Nah, ini yang disebut sebagai rekonsiliasi integratif. Nah, ini prinsipnya bagaimana? Yang pertama adalah mengingatkan siswa dengan ide atau gambaran umum pengetahuan awal tadi ya, diingatkan kembali di fase ketiga kan. Walaupun sudah diajarkan. Termasuk juga mengingatkan siswa terhadap konsep-konsep yang memang
sudah dimiliki oleh siswa pada kegiatan sebelum belajar tentunya. Jadi diingatkan kembali di sini gitu. Kemudian sesudah itu dihubungkan ya, antara gambaran umum atau pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa dengan ide baru. Ide baru itu ya pengetahuan yang disampaikan pada fase kedua gitu. Nah, ini sebenarnya yang disebut sebagai rekonsiliasi integratif. Kan membandingkan ya atau mempertentangkan antara dua pengetahuan. Pengetahuan umum pada fase pertama dan juga pengetahuan awal yang dimiliki siswa gitu ya. Dihubungkan dengan pengetahuan baru yang disampaikan pada fase kedua gitu. Ya, dihubungkan ini. Ya, bagaimana keterkaitan antara gambaran umum misalnya yang sudah disampaikan pada fase pertama gitu ya dengan pengetahuan baru yang disampaikan pada fase kedua. Sehingga nanti siswa bisa memahami pengetahuan itu secara utuh. Gitu. Tidak sepotong-sepotong. Gitu. Walaupun kan tadi cara pembelajarannya kan sepotong-sepotong. Fase pertama gambaran umum dulu, fase kedua gambaran lebih spesifik kan gitu. Tapi pada akhirnya di fase ketiga ini harus dihubungkan itu secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian meminta siswa untuk membuat rangkuman dari bahan ajar yang baru ya, rangkuman dari konsep yang telah dipelajari gitu. Kemudian termasuk juga mengulang definisi-definisi yang penting. Gitu. Inilah yang dilakukan pada fase ketiga. Jadi yang perlu diingat itu adalah fase pertama itu gambaran umum, fase kedua itu pengetahuan yang lebih spesifik, fase ketiga itu adalah menghubungkan gambaran umum dengan pengetahuan yang lebih spesifik. Sehingga nanti siswa pada akhirnya bisa memahami materi itu secara utuh, ya, secara keseluruhan. Gitu. Nah ini sintaknya ada 3 fase saja. Gitu. Nah kalau dirangkum itu seperti ini ya, kalau dirangkum. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama itu tadi kan materi pengantar, ya, materi global, ataupun materi prasyarat. Fase kedua itu materi utama, materi yang akan diajarkan pada hari itu, atau materi yang lebih spesifik. Fase ketiga itu adalah menghubungkan materi pengantar dengan materi utama. Menghubungkan antara materi global atau materi prasyarat dengan materi yang diajarkan pada hari itu atau materi utama. Nah inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi integratif. Jadi kalau dirangkum cuma 3 fase ya, yang dilakukan ya pada sintak dari model advanced organizer. Nah, kalau ini adalah contohnya ya, contoh dari sintak model advanced organizer. Gitu. Ini juga sebenarnya sama, ada 3 fase gitu ya. Fase pertama itu penyajian pengantar, fase kedua penyajian materi, fase ketiga memperkuat pengolahan kognitif. Nah, fase pertama ini yang bisa dilakukan misalnya, ini kan umum ya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran itu kan sesuatu hal yang umum. Setiap kegiatan pembelajaran pasti ada itu. Gitu. Kemudian baru sajikan materi pengantar. Materi pengantar ini adalah materi umum. Ya. Termasuk juga nanti disinggung materi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, peran siswa di sini mendengarkan penjelasan guru. Ya. Jadi guru menyajikan materi umum, siswa mendengarkan. Metode yang digunakan mungkin metode ceramah, metode tanya jawab. Gitu. Kemudian guru mendorong siswa untuk menguasai materi pengantar melalui pemberian contoh. Nah, ya. Jadi siswa diminta untuk memberikan contoh tentang apa yang dipelajari. Tapi sifatnya masih umum ya, masih global gitu. Kemudian sajikan konteksnya dan diulangi gitu. Pengulangan itu penting sebenarnya. Siswa mendengarkan penjelasan guru. Disinilah
apa namanya, tidak hanya pada fase kedua sebenarnya ya, keterampilan dasar mengajar itu digunakan. Di fase pertama pun itu perlu untuk apa, menggunakan semua keterampilan dasar mengajar karena harus fokus siswa itu di sini. Gitu. Nanti mungkin kalau yang belum tahu tentang keterampilan dasar mengajar, silakan dicari ya seperti apa sih keterampilan dasar mengajar itu. Gitu. Nanti secara lebih lengkap itu diperoleh pada mata kuliah lain yang membahas tentang apa namanya, micro teaching misalnya ya. Jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah hal yang memang perlu dimiliki oleh guru. Gitu. Ini sangat berperan dalam model ini, model organizer ini mutlak diperlukan keterampilan dasar mengajar. Kemudian sebelum lanjut, saya silakan absen ya, atau absennya nanti saya kirimkan saja. Tapi di sini sebagai apa namanya, sebagai bentuk cross check ya, silakan di chatting ya. Tapi nanti diisi juga di Siakad ya, di portal gitu. Jadi dua absennya, di sini absen, di portal absen. Di sini caranya adalah dengan cara mengetik nama, NIM, kelas di bagian komentar ya. Silakan ya di absen di situ isi. Mulai dari sekarang. Kemudian pada fase kedua, nah di sini guru menyajikan materi. Gitu. Materi apa yang disajikan pada fase kedua ini? Materi yang lebih spesifik ya. Kalau yang di fase pertama itu adalah materi umum, yang di fase kedua itu materi yang lebih spesifik. Nah, sajikan di situ di fase kedua materi-materi tersebut ya, materi yang lebih spesifik. Nah, di sini pun peran siswa nanti mendengarkan penjelasan guru, maka guru harus mampu mengontrol perhatian siswa ya. Focusing itu sangat penting, termasuk juga penggunaan media sangat kuat di sini ya. Keberhasilan pembelajaran menggunakan advanced organizer ini sangat tergantung pada keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru, juga penggunaan media yang efektif. Maka tadi, gunakanlah keterampilan dasar mengajar, gunakanlah media yang menarik. Karena memang pada dasarnya model ini berbasis pada metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian pada fase ketiga ini memperkuat pengolahan kognitif. Inilah yang disebut rekonsiliasi integratif. Jadi mengulang kembali materi umum disandingkan dengan materi yang lebih spesifik di sini ya. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat hubungan antara materi baru gitu ya, yang dipelajari pada fase kedua dengan pengetahuan awal atau materi pengantar yang disajikan pada fase pertama. Gitu. Bagaimana keterkaitan antara dua hal itu? Gitu. Kemudian bisa ditambah guru meminta siswa mencari contoh lain, ya, yang memang tidak diberikan oleh guru pada saat menyajikan fase kedua ataupun fase pertama. Dan yang terakhir adalah guru meminta siswa membuat rangkuman materi. Jadi 3 saja itu ya fasenya. Nah ini yang disebut sebagai sintak dari model advanced organizer gitu ya. Kemudian sistem sosialnya seperti apa sudah bisa kita tebak. Ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center gitu ya. Model yang berpusat pada guru. Tapi kalau kita analisa lebih lanjut, tahap awal khususnya pada tahap 1 dan tahap 2, peran guru itu sangat dominan. Karena di tahap 1 itu kan menyajikan materi umum. Di tahap 2 pun menyajikan materi yang lebih spesifik ya. Nah, itu yang menyajikan itu adalah guru gitu. Dengan menggunakan metode ceramah ataupun tanya jawab gitu. Maka memang betul-betul teacher center itu.
Tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 3, di sini mulai ada peran siswa. Peran siswa dalam hal apa? Itu kan membuat hubungan, menghubungkan antara materi umum dengan materi inti gitu. Menghubungkan antara materi umum dengan materi yang lebih spesifik gitu. Nah, di sini berarti siswa dipaksa untuk berpikir gitu. Maka di sini ada peran siswa dalam berpikir. Nah, di tahap 3 pun ini sebenarnya bisa kita gunakan metode diskusi. Mereka berkelompok gitu ya, kira-kira. Membuat hubungan antara materi yang disampaikan pada fase pertama dengan materi yang disampaikan pada fase kedua gitu ya. Ini bisa menggunakan diskusi kelompok. Tentunya dengan menggunakan lembar kerja ya, kira-kira. Ataupun pertanyaan, bukan lembar kerja ya, berupa pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi menghubungkan atau korelasi antara materi umum dengan materi yang lebih spesifik, ini bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga ketika siswa menjawab pertanyaan itu bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Bisa, diperbolehkan gitu. Tapi kalaupun memang kita tidak menggunakan diskusi kelompok, ya bisa saja langsung menggunakan metode tanya jawab gitu. Agar siswa mampu mengkorelasikan antara pengetahuan yang disajikan pada tahap 1 dengan pengetahuan pada tahap 3. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pengatur dari kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu perannya mengatur kegiatan pembelajaran. Maka sudah jelas di sini sistem sosialnya adalah berpusat pada guru. Kemudian prinsip reaksinya nih, hal-hal yang memang perlu dilakukan oleh guru ketika menerapkan model ini. Yang pertama, guru harus merangsang siswa mengajukan pertanyaan. Ya. Iya kan? Jadi jangan hanya sekedar ceramah. Gitu. Tapi harus menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu nanti akan berfungsi untuk merangsang siswa mengajukan pertanyaan dengan metode tanya jawab. Di samping itu juga berfungsi untuk mengungkap pengetahuan-pengetahuan yang telah ada gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan yang memang telah dimiliki gitu. Jadi selain dari pretest, kita juga bisa mengetahui dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa itu melalui pertanyaan ya. Nah, di samping itu juga ya, pertanyaan ini penting untuk membuat hubungan antara materi baru dengan materi sebelumnya. Jadi gunakan pendekatan kritis di sini. Ini kan ya, kuncinya itu sebenarnya ini, membuat hubungan gitu. Maka tadi, rangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. Gitu. Jadi siswa diperintahkan untuk bertanya di sini. Kemudian guru bertindak sebagai penyaji, sehingga harus mempertahankan fokus siswa ketika menyajikan materi. Nah ini ya, karena kan secara keseluruhan, guru itu bertindak sebagai penyaji dari materi, baik materi pertama, materi umum, maupun materi kedua, materi yang lebih spesifik gitu ya. Itu semuanya disajikan oleh guru. Maka salah satu tugas guru harus mempertahankan fokus siswa ketika guru menyajikan materi. Bagaimana cara mempertahankan fokus siswa ketika guru menyajikan materi? Gunakan keterampilan dasar mengajar. Salah satunya adalah keterampilan mempertahankan fokus. Ya, nanti bisa dicari ya, banyak keterampilan dasar mengajar itu. Coba dipelajari nanti. Ya, salah satunya adalah keterampilan mempertahankan fokus. Gitu. Ada keterampilan bertanya, misalnya. Keterampilan mempertahankan fokus. Gitu. Kemudian keterampilan memberikan penguatan. Nah, itu bagian dari keterampilan dasar mengajar. Gitu. Nah, ini guru harus menggunakan ini, gitu ya. Keterampilan dasar mengajar. Sehingga nanti pada akhirnya bahwa guru harus menerapkan semua keterampilan dasar mengajar. Gitu.
ya, semua keterampilan dasar mengajar. Ini sebenarnya ada slide-nya tentang keterampilan dasar mengajar ya. Nantilah bisa di-share saja kepada para mahasiswa tentang keterampilan dasar mengajar. Ya, salah satunya untuk ini mempertahankan fokus. Kemudian guru harus memberikan materi pengantar yang disebut sebagai advance organizer. Gitu. Materi pengantar ini adalah materi umum, ya, materi umum yang akan dibahas pada hari itu. Gitu. Jadi memang tugas guru ketika menggunakan model ini adalah harus mempersiapkan materi dulu. Nah, materinya itu dibagi dua, gambaran materi secara umum dan gambaran materi yang lebih spesifik. Gambaran materi umum disampaikan pada fase pertama, gambaran materi yang spesifik disampaikan pada fase kedua. Fase ketiga itu menghubungkan antara materi umum dengan materi yang lebih spesifik. Nah, jadi inilah hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh guru ketika menggunakan model advance organizer. Gitu. Sistem pendukung. Nah, sistem pendukungnya dari aspek guru ini. Keterampilan dasar mengajar harus dikuasai oleh guru ya. Ya, sebenarnya ada keterampilan dasar mengajar ya yang bisa saya sampaikan. Tapi memang ini nanti akan dipelajari pada mata kuliah lain mungkin lebih mendalam begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya keterampilan dasar mengajar itu gitu. Oh, nanti silakan dicari saja ya pada para mahasiswa. Ini tampaknya slide-nya sudah kemana gitu ya, sudah hilang ini mengenai keterampilan dasar mengajar itu. Yang jelas bahwa keterampilan dasar mengajar itu sangat penting untuk penerapan model advance organizer gitu ya. Maka ini harus dikuasai oleh guru. Nah, jadi guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Nah, kemudian berikutnya dari aspek materi, ini adalah bahan ajar yang terorganisasi dengan baik. Ya. Tadi bahwa bahan ajar itu harus diorganisasikan dulu dengan cara dibagi dua. Ada yang umum, yang sifatnya global, membahas materi secara keseluruhan, dan ada yang membahas tentang materi-materi yang lebih spesifik, lebih detail gitu. Sehingga sebelum kegiatan pembelajaran ini, guru sudah memiliki dua bahan ajar, ya. Bahan ajar umum dan bahan ajar yang lebih spesifik, yang lebih detail gitu. Bahan ajar umum itu nanti disampaikan pada fase pertama, bahan ajar yang lebih spesifik disampaikan pada fase kedua, gitu ya. Nah ini. Kemudian bahan ajar sebagai materi pengantar itu juga perlu dikembangkan, ya, dikembangkan lebih lanjut, gitu kan, agar bisa mencakup semua konsep ataupun semua materi. Dan yang ketiga adalah diperlukan media. Nah, ini penting media, ya. Karena dasarnya kan penyampaian materi pada fase pertama dan fase kedua itu harus didukung oleh penggunaan media yang tepat. Bagaimana mungkin siswa itu bisa menerima informasi yang disampaikan apabila tidak didukung oleh media yang tepat, ya. Gunakan media. Media itu fungsinya sebenarnya untuk memperjelas informasi yang disampaikan, gitu. Gambar, foto, diagram, video dan lain sebagainya, gitu. Ini mutlak diperlukan di sini, ya. Jadi sistem pendukungnya itu adalah keterampilan dasar mengajar, ya. Kemudian juga dari aspek materi itu bahan ajar yang terorganisasi dengan baik, ditambah lagi bahan ajar itu nanti dikembangkan gitu ya, dan sangat diperlukan media gitu untuk keberhasilan dari penerapan model advance organizer ini. Nah, ini sistem pendukung.
Yang terakhir adalah dampak ya. Setiap model pembelajaran itu memiliki dampak atau efek ya. Efek itu ada efek instruksional, ada nurturan efek. Dampak instruksional dan dampak ikutan. Dampak instruksional dari model ini sudah jelas meningkatkan pemahaman konsep ya, atau ide-ide dasar ya, konsep dasar. Nah, jadi perlu diingat bahwa model Alpha Organizer ini sangat cocok untuk materi-materi yang berupa konsep dasar gitu ya. Jadi jenis materi itu ada jenis materi konsep, konsep-konsep dasar gitu. Nah, jenis materi konsep itu bisa dipelajari melalui pencapaian konsep ya, model sebelumnya. Bisa juga melalui model ini. Gitu. Nah, kalau konsepnya berupa konsep-konsep dasar ya sangat tepat menggunakan model Alpha Organizer gitu. Jadi ini meningkatkan pemahaman. Nanti hasilnya itu ke hasil belajar sebenarnya, hubungannya gitu ya. Meningkatkan hasil belajar gitu. Secara kognitif tentunya ya kira-kira. Ini dampak instruksionalnya. Kemudian ada dampak ikutannya atau nurturan efek, meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru. Nah, jadi memang secara tidak langsung ada dampak lain. Siswa nanti menjadi paham sebenarnya cara untuk belajar yang efektif itu adalah ya, dengan menghubungkan antara satu materi dengan materi yang lain. Salah satunya dengan menghubungkan antara materi umum dengan materi khusus atau materi yang lebih spesifik gitu. Karena ketika terjadi korelasi atau hubungan antara dua materi itu, materi umum dengan materi yang lebih spesifik, maka dalam hal ini telah terjadi proses belajar bermakna. Gitu ya. Itulah yang disebut sebagai belajar yang baik itu seperti itu. Gitu. Pengolahan informasi itu begitu pada hakikatnya, gitu. Membuat hubungan atau membuat korelasi. Nah, jadi ini kira-kira yang bisa disampaikan. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan berkaitan dengan model advance organizer ya pada para mahasiswa? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa ya itu apa namanya chatting dulu di situ. Ini nanti sebagai bahan untuk cross check. Nanti akan saya kirimkan juga link mengisi jadwal di Siakad ya di portal akademik. Akan saya kirimkan ke ketua kelas. Gitu. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Atau sudah cukup? Cukup, Bapak. Baik. Cukup. Kalau sudah cukup, ya. Ada tugas di Sepada ya. Tugasnya itu mencari jurnal. Nanti begini ini, kita tidak ada UTS. UTS-nya itu nanti sebagian dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan ya. Termasuk yang untuk hari ini nih, itu nanti menjadi bagian dari nilai UTS ya. Yaitu tugas membuat semacam analisis atau resume dari jurnal ya. Silahkan cari jurnal-jurnal yang meneliti tentang model Advanced Organizer. Misalnya, pengaruh model Advanced Organizer terhadap hasil belajar gitu ya. Cari jurnalnya itu. Gitu. Kemudian jurnal itu dianalisis ya dengan cara membuat resume bagaimana metode yang digunakannya, bagaimana hasilnya dan simpulannya gitu ya kira-kira. Nah, silakan di-download dulu tugas-tugasnya ya pada mahasiswa, kemudian dikerjakan, lalu diupload di forum pengumpulan tugas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam meeting ini. Ya. Sampai berjumpa lagi pada jadwal berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.